Oke, kita ketemu lagi. Kali ini aku mau ngomong soal Starfield. Nah, soalnya ya jujur aja ya, aku fanboy-nya Bethesda dan aku hobi banget nih main game-game open world. Makanya aku fans beratnya seri Elder Scrolls sama Fallout. Nah, kemarin ini selain si Bethesda nunjukin video gameplay sama fiturnya, mereka juga mengungkap ya kebutuhan spek PC-nya di Steam. Nah, spek PC minimumnya ini bahkan lebih berat dari game-game biasanya, ya game-game triple A lain lah ya. Ya coba kita bandingin ya sama Cyberpunk. Nah, ini Cyberpunk tuh ya hitungannya game berat yang dirilis di akhir tahun 2020. Ini nanti aku jajarin di layar kebutuhan spek PC minimumnya. Nah, bisa dilihat sendiri tabelnya. Komponen paling mahal di spek minimum Cyberpunk itu harganya $329. Itu pun hardware-nya dirilis 6 tahun sebelum Cyberpunk kan. Nah, terus spek CPU minimum untuk Intel yang dicantumin itu bahkan dirilis 8 tahun sebelumnya, ya kan. Nah, selain itu yang banyak memancing obrolan adalah soal penggunaan SSD buat spek minimalnya. Ya, menurutku sih ya ini realistis sebenarnya. Karena kecepatan SSD bahkan yang SATA 3 itu tuh jauh jauh banget di atas HDD, hard disk ya. Tapi mungkin nih ya, kebutuhan soal SSD ini akan jadi problem buat banyak orang. Ya, mungkin di Indo ya. Kenapa? Ya karena setahuku nih, banyak orang di Indonesia itu pakai SSD biasanya cuma buat drive C alias drive system ya, yang ukurannya mungkin kayak cuma 128 atau 256 ya. Nah, cuman, eee, ini kita hitung-hitungan ya. Coba nih, kalau misalnya pakai SSD-nya 128 buat drive C, ya jelas nggak akan muat ya. Karena kan kebutuhan storage-nya buat Starfield aja 125 giga ya kan. Nah, terus kalau pakai SSD yang 256 giga sekalipun, sisa space-nya tuh akan mepet banget ya kan. SSD 256 GB itu kapasitas realnya kan 229 GB, ya sekitaran segitu ya. Dipotong space buat Windows sama aplikasi lain-lain lah ya. Nah, mungkin sekitar 50 giga. Jadi sisanya setelah diinstal Starfield ya mungkin jadi ya sisa 50 giga gitu kan. Coba aku ya penasaran aja ya, yang nonton video ini kira-kira udah pakai SSD atau belum? Kalau udah pakai SSD, pakainya yang NVMe atau yang SATA ya kan. Ya, terus kapasitasnya yang berapa giga atau berapa tera gitu. Penasaran aja sih. Ya. Kalau ini tulis di komentar ya. Nah, terus apakah nanti Starfield akan berat banget ya? Jauh lebih berat dari Cyberpunk ya, karena tadi perbandingan minimum requirement-nya kan jauh ya. Ya mungkin aja bisa jadi. Tapi ada kemungkinan juga sebenarnya tidak seberat itu, ya, tidak seberat yang perbandingan spek tadi. Kenapa bisa gitu? Nah, karena mungkin ini awal mula pergeseran tren game publisher mencantumkan spek PC yang lebih real. Real ya ini kuncinya ya. Coba kita balik lihat Cyberpunk tadi ya. Terus ini sudah tak tempel juga di layar. Sebelahnya ada spek PC ku nih, spek PC ku yang sekarang dan yang aku pakai buat main Cyberpunk dulu. Ya, emang aku belum upgrade lagi dari 2020. Soalnya budgetnya habis buat ya mainan keyboard mecha lah ya. Nah, dari perbandingan rekomendasi kebutuhan spek PC Cyberpunk dengan spek PC ku, harusnya kan lancar ya, lancar jaya harusnya. Tapi nyatanya kalau aku nggak salah ingat ya, aku cuma dapat di kisaran 70-an FPS ya rata-rata lah ya, rata-rata. Bahkan bisa ngedrop sampai 40-an FPS kalau lagi naik mobil ya kan di lokasi rame. Itu bahkan dengan setting grafis yang
medium lah ya, medium atau tengah-tengah gitu. Dan ray tracing itu dimatikan. Nah, memang ini yang perlu dicatat adalah aku main Cyberpunk di 2020 ya, ya pas baru rilis itu ya. Jadi kayak berapa patch gitu ya, 3-4 patch setelah itu sampai baru tamat ya. Nah, jadi memang waktu itu kan memang masih banyak masalahnya dan belum kayak sekarang. Tapi poin pentingnya adalah kebutuhan spek PC minimum itu kebanyakan tidak mencantumkan FPS, setting grafis ya low, medium, high gitu kan, atau resolusi yang ingin dicapai. Jadi bisa aja nih spek PC minimum tadi yang dipakai di Cyberpunk itu ternyata buat 1080p 30 fps di low setting ya, misalnya ya kan. Makanya spek PC ku tadi ya cuman 60 fps tuh geser kiri kanan di situ. Nah, sedangkan si Starfield ini mungkin memutuskan untuk menaruh spek PC minimumnya untuk bisa ngejar 1080p 60 fps di medium setting. Nah, ini kita belum tahu ya karena memang si Bethesda-nya belum tidak mengumumkan target apa ya resolusi fps gitu-gitu ya. Nah, ini yang aku maksud soal pergeseran tren game publisher AAA ketika menyantumkan spek PC-nya. Kalau sebelumnya game publisher nyantumin spek PC minimum itu beneran seminimalis mungkin ya kan, sebawah mungkin ya. Mungkin ya, yang penting bisa jalan. Jadi ibaratnya mungkin bisa dibilang apa? Overpromise ya, overpromise. Bisa nggak pakai GTX 970 atau RX 470? Bisa bos. Pas dijalanin ternyata mencret ya kan, cuman dapat 30 fps di low setting pula ya kan. Nah, sedangkan si Starfield itu mungkin sengaja bikin spek PC minimumnya buat ngejar 1080p di 60 fps. Nah, jadi yang Starfield ini mungkin ya spek PC-nya itu memang lebih real gitu. Soalnya faktanya kalau PC gaming sekarang minimal standarnya adalah di 60 fps. Nah, ini PC Master Race ya. Jangan disamain sama konsol atau malah mobile game. Lah, kok aku bisa bilang awal mula pergeseran tren ya kan? Ya, soalnya setelah si Starfield itu ya kan, Cyberpunk Phantom Liberty ya, ini expansionnya Cyberpunk ya, itu juga tahu-tahu dinaikin spek PC minimumnya ya, sama juga bilang SSD is required ya kan. Bahkan si CD Projekt juga malah bilang kalau perubahan kebutuhan spek PC minimal ini ditujukan untuk 1080p 30 fps dan setting grafis low. Terus tujuannya apa? Kan kenapa jadi beda gitu ya? Nah, kalau model yang menaruh spek PC seminimalis mungkin tujuannya biar dibeli lebih banyak orang. Nah, coba aja misalnya kita taruh spek PC minimal 4080 atau 7800 XT. Kemungkinan besar banyak yang protes karena hukum alamnya itu kan yang punya spek high end pasti lebih sedikit ketimbang yang spek low end. Nah, sedangkan kalau yang naruh rekomendasi spek PC lebih real ya, mungkin tujuannya biar tidak dihujat konsumennya. Jadi kayak mengeset ekspektasi lah ya kan. Misalnya nih ya, aku ingat banget dulu aku upgrade SSD pertama kali itu gara-gara main Fallout 4. Jadi emang aku telat sebenarnya. Nah, pas aku masih main Fallout pakai hard disk, loadingnya tuh lemot banget ya kan. Loadingnya mungkin bisa sampai 3 sampai 5 menit lah pas loading awal atau pas ganti map gitu ya. Nah, gara-gara nggak betah nunggu loading tadi ya kan, aku terus upgrade SSD. Waktu itu emang beli yang SATA ya, wong mampunya itu ya.
Terus pas aku udah install ulang segala macem gitu kan ya kan, udah dipindah gamenya ya, loading Fallout 4 di SSD itu jadi hitungan detik, ya sekitar 20 sampai 30 detik gitulah. Nah, padahal ya kalau kita mau ngintip ya, ngintip spek minimal Fallout 4 itu juga kan nggak disebut wajib SSD. Nah, jadi bisa aja nih orang-orang banyak akan ngomel ketika ngalamin loading game sampai 5 menitan. Nah, padahal kalau mau pakai SSD di speknya harusnya nggak akan ngomel-ngomel gara-gara loading ya. Ya mungkin bisa aja ngomel soal lain ya. Cuman mungkin naruh SSD di spek ya kan, di recommended apa atau minimum requirement akan bikin banyak calon pembeli takut. Ya apalagi Fallout 4 itu kan dirilis tahun 2015 ya. Ya penutup aja nih biar nggak kelamaan nih. Jadi kalau memang benar ada pergeseran tren sistem requirement dari spek yang dibuat serendah mungkin jadi ke spek untuk skenario yang lebih real ya, ya real lah ya 60 fps gitu. Ini pertanda positif ya, setidaknya menurut aku ya. Ibaratnya nih, ibaratnya mendingan kasih pahit-pahitnya dulu lah di awal ya kan ketimbang ngasih PHP. Tapi ya ini balik lagi perkiraan. Perkiraan ya. Kita tunggu aja gimana realitanya nanti pas Starfield rilis bulan September ya. Bulan September tahun ini, tahun 2023. Bisa jadi yang aku bahas panjang lebar tadi benar, ya kan. Jadi sebenarnya tidak se-high end itu. Cuman memang si spek apa, recommended-nya atau minimumnya dinaikin. Tapi ya mungkin bisa bener juga kalau beratnya amit-amit gitu kan. Misalnya sampai butuh RX 7900 XT ya kan, yang harganya di atas 15 juta. Cuman buat ngangkat di atas 60 fps di 1080. Ya, gimana pendapat kalian ya? Coret-coret di komentar. Ya wis gitu aja. Dadah.